Sehingga selama ini sisi kiri kita ya dalam hal kualitas dan juga stamina selalu terjaga. Ada trio Di Marco, Bastoni, dan Augusto yang siap saling bergantian. Dan yang bikin luar biasa dari Augusto teman-teman, dia didatangkan dari Monza untuk menggantikan nama besar Gosens. Untung saja dari sisi mental dia tidak ambruk. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, gua akan bacain data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Berarti dalam hal ini adalah dari kemenangan kita atas Empoli. Oke deh, langsung saja kita mulai data fakta menarik yang pertama. 3 pemain yang mencetak gol di partai lawan Empoli, Lautaro, Dumfries, dan Thuram, adalah 3 pemain yang paling banyak berkontribusi bagi Inter dalam hal gol dan assist di musim ini. Untuk Marcus Thuram paling banyak teman-teman. Di musim ini dia mencetak kombinasi 17 gol plus assist. Lalu kemudian Lautaro Martinez 12 gol plus assist. Dan di bawahnya ada 4 pemain dengan jumlah yang sama. Dumfries, Barella, Di Marco, dan Calhanoglu dengan torehan kombinasi 8 gol plus assist. Lalu kemudian data fakta menarik berikutnya lagi. Di pertandingan lawan Empoli kemarin adalah untuk pertama kalinya di musim ini Lautaro dan Thuram mencetak gol di pertandingan yang sama. Akhirnya ya teman-teman, padahal kalau di musim lalu mereka cukup sering nih mencetak gol bersamaan, yaitu sebanyak 7 pertandingan. Tetapi di musim ini baru 1. Ya, semoga dengan kembalinya performa Lautaro dan sudah pulihnya Marcus Thuram, semakin banyak nih Lautaro Thuram mencetak gol bersama-sama. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Gol Lautaro di partai lawan Empoli sangat spektakuler ya teman-teman. Shoot jarak jauh dari luar kotak penalti. Dan ternyata kalau dilihat sejak musim lalu teman-teman, Lautaro total sudah mencetak 33 gol ya di 2 musim terakhir. Dan gol kemarin di partai lawan Empoli adalah gol keempat Lautaro yang dicetak dari jarak jauh. Ternyata teman-teman, Lautaro cukup sering ya cetak gol dari luar kotak penalti. Kalau menurut gua sih Lautaro adalah tipikal striker yang cukup lengkap lah dalam hal finishing. Kaki kanan bisa, kaki kiri bisa, tap in jago, jarak jauh juga bisa. Kalau menurut gua Lautaro emang tipikal penyerang yang lengkap ya. Kaki kanan, kaki kiri, sundulan semuanya bisa. Mau tap in jarak dekat, gol-gol sulit, ataupun shoot jarak jauh juga kerap menjadi gol. Namun satu kelemahan dari Lautaro adalah eksekusi titik putih. Ketika striker-striker lain menjadikan eksekusi penalti sebagai sasaran empuk ya untuk menambah lumbung gol, Lautaro malah kesulitan. Dan satu lagi sih kelemahan dari Lautaro adalah soal konsistensi. Dia bisa mencetak banyak gol, minimum 20 gol dalam satu musim. Tetapi itu ada periodenya ya. Dulu-dulu di musim sebelumnya, Lautaro ada kecenderungan panceklik gol, kesulitan mencetak gol di pertengahan musim ketika jadwal lagi padat-padatnya. Mungkin dia sangat kelelahan. Nah, yang agak membedakan adalah di musim ini, Lautaro justru kesulitan mencetak gol di awal-awal musim, baru gacor di pertengahan musim ini. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi teman-teman. Pemain terbaik kita di awal 2025, Denzel Cristiano Dumfries. Waduh, gokil teman-teman. Sudah mencetak 4 gol dari 5 pertandingan di awal Januari ini. Tercatat Dumfries mencetak 2 gol di partai lawan Atlanta. Lalu kemudian di 2 pertandingan berikutnya lawan Milan dan Venezia dia absen mencetak gol. Tetapi 2 pertandingan terakhir melawan Bologna dan Empoli, Dumfries kembali mencetak gol. Total sepanjang musim ini, Dumfries telah mengoleksi 10 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Sangar banget. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi teman-teman. Pemain yang paling banyak berlari, mengcover lapangan ya, paling mobile di partai lawan Empoli adalah Aslani. Berlari sejauh 12,4 kilo, gokil. Di bawahnya Aslani ada Barella, lalu Dumfries, Augusto, dan De Vrij. Ini Aslani di partai lawan Empoli emang main bagus sih menurut gua. Bahkan teman-teman, ini menurut situs Footmob ya, dia adalah man of the match di partai lawan Empoli. Rating dia 8,5. Lebih tinggi dibandingkan pemain-pemain lainnya. Ya, kalau dari versi official Serie A, pemain terbaik di partai lawan Empoli adalah Lautaro. Nah, di pertandingan kemarin lawan Empoli, Aslani membuat 105 sentuhan, 1 assist, kemudian 3 kali membuat peluang emas. Ini adalah yang paling banyak ya bersama Barella di antara pemain-pemain
lain. Kemudian membuat 5 kali recovery ball. Wah, luar biasa banget. Lalu kemudian menang 7 kali duel. Dan kemudian membuat 74 umpan akurat dari 84 percobaan. Luar biasa. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi. Pemain yang cukup menyita perhatian gua di partai lawan Empoli adalah Carlos Augusto ya. Ini Agus Rambut main sangat bagus teman-teman. Solid banget di lini pertahanan, tidak ada celah. Ini bahkan menurut catatan statistik, Agus Rambut menang 7 duel udara. Ini berarti 3 lebih banyak dibandingkan pemain-pemain lainnya. Lalu bahkan kemudian untuk duel bola-bola mendatar, Agus Rambut kemenangannya 100% teman-teman. Menang 5 kali duel dari 5 percobaan, sangar banget. Total sepanjang 90 menit melawan Empoli, dia membuat 101 sentuhan, kemudian passing akurasinya mencapai 84%. Lalu kemudian dari fase menyerang, ini Augusto juga luar biasa, ada 7 umpan yang masuk ke area pertahanan Empoli, ada 3 tackle berhasil dari 5 percobaan, 4 kali menyapu bola, 1 kali intercept, ada 10 defensive action berhasil, dan juga termasuk 3 recovery ball. Andai saja ya teman-teman, sisi kanan kita memiliki pemain seperti Agus Rambut ya, yang bisa mengcover, bisa menjadi rotasi bagi 2 posisi sekaligus. Selama ini Agus Rambut bisa mengisi posisi Di Marco dan juga Bastoni, sehingga selama ini sisi kiri kita ya, dalam hal kualitas dan juga stamina selalu terjaga. Ada trio Di Marco, Bastoni, dan Augusto yang siap saling bergantian. Dan yang bikin luar biasa dari Augusto teman-teman, dia didatangkan dari Monza untuk menggantikan nama besar Gosens. Untung saja dari sisi mental dia tidak ambruk. Ya, semoga harapan gua ke depan kita punya pemain yang seperti Augusto ya untuk sisi kanan kita. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya teman-teman, gue mau bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama ada dari Aslani, dia bilang begini teman-teman. Saya senang dengan performa ini, tapi yang terpenting Inter menang. Di babak pertama kami tidak memanfaatkan peluang dengan baik, tetapi di babak kedua Lautaro memecah kebuntuan. Kami senang dengan 3 poin ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya tentang Lautaro nih kepada Aslani. Nah, Aslani jawab begini. Dia tampil dengan baik. Kami senang memiliki Lautaro sebagai kapten. Di saat-saat sulit, dia memberikan dorongan kepada tim dan dia selalu memotivasi kami dengan kata-katanya. Saya senang memiliki kapten seperti dia. Saya sudah mengenalnya selama 3 tahun terakhir. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari Lautaro. Jurnalisnya bertanya begini. Apa maksud dari selebrasi Anda di gol melawan Empoli? Lalu kemudian Lautaro menjawab begini. Mungkin ada rasa sedikit kesal, menyesal di dalamnya. Kami kehilangan 2 poin melawan Bolonya. Tetapi kami harus terus melihat ke depan dan kami puas dengan kemenangan ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apa tanggapan Anda terhadap kritik-kritik yang banyak berdatangan akhir-akhir ini? Kemudian Lautaro menjawab begini, saya selalu fokus untuk berkembang sejak saya mulai bermain sepak bola dan saya selalu melihat ke depan. Itu yang saya inginkan dan terus saya sampaikan kepada Aslani dan juga para pemain muda di setiap latihan. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apa pendapat Anda secara khusus tentang Aslani? Lautaro bilang begini, dia selalu memberikan yang terbaik, dia selalu berusaha semaksimal mungkin. Dan kita semua harus seperti itu. Kami butuh pemain seperti Aslani di ruang ganti. Orang-orang yang selalu bermain dengan performa terbaik mereka. Dalam sepak bola, segalanya bisa berjalan baik atau buruk. Tetapi yang terpenting adalah kita selalu memberikan 100% untuk tim. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apakah momen sulit bagi Anda sudah berakhir di 2025 ini? Kemudian Lautaro menjawab begini, pemain selalu mengalami momen seperti ini. Ketika ada banyak pertandingan, tubuh Anda akan merasakan efeknya dan itu sulit secara mental. Tetapi saya senang, saya bekerja untuk Inter dan untuk rekan setim. Dan saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Lalu kemudian berikutnya ada statement dari Dumfries teman-teman. Dia memberikan statement tentang golnya. Dumfries bilang begini. Gol saya berasal dari sepak pojok yang luar biasa dari Aslani. Dia pemain hebat. Saya senang bisa mencetak gol. Kami tampil baik di babak kedua untuk membuka permainan dan memenangkan pertandingan. Kemudian jurnalisnya bertanya tentang Sebastiano Esposito kepada Dumfries. Dumfries bilang begini, saya meminta bertukar jersey dengan Esposito. Dia pemain hebat. Saat pramusim kami berlatih bersama dan dia sudah menunjukkan kualitasnya. Hari ini dia memberikan kami beberapa kesulitan. Pada akhirnya kami berdua mencetak gol dan saya senang dengan hasil akhir ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi,
Anda lebih banyak tersenyum di 2025 ini dibandingkan tahun lalu. Apa pendapat Anda? Saya tidak merasa seperti itu. Sepertinya saya selalu terlihat marah di setiap pertandingan ya. Tetapi sebenarnya tidak. Saya orang yang selalu bahagia, hanya saja ekspresi saya memang seperti itu di lapangan. Namun yang pasti, saat ini saya sedang dalam momen yang baik dan saya tersenyum karena saya bahagia. Kemudian jurnalisnya bertanya, apakah perpanjangan kontrak adalah alasan Anda bermain sangat baik di awal tahun ini? Dumfries menjawab begini, saya selalu tahu bahwa saya akan memperpanjang kontrak. Itu hanyalah soal waktu. Saya hanya ingin membantu tim ini dengan mencetak gol. Musim lalu, saya terlalu membuat banyak kesalahan dalam situasi bola mati. Dan juga saya banyak mengalami cedera. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari Faris teman-teman, asisten Inzaghi yang berada di pinggir lapangan ya, menggantikan Inzaghi yang terkena skorsing di partai lawan Empoli. Faris bilang begini, anak-anak tetap fokus dan memainkan pertandingan dengan matang serta cerdas. Kami bisa saja unggul di babak pertama, akan tetapi yang terpenting kami telah membuat mereka kelelahan di babak pertama dan memanfaatkannya di babak kedua. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya tentang Lautaro yang kembali mencetak gol. Faris bilang begini, saat ini dia telah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu mencetak gol. Tetapi jangan lupa bahwa Lautaro selalu bekerja keras untuk tim. Dia tidak pernah kekurangan dari sisi fisik maupun mental. Dia adalah kapten kami. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.